Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan petak terpisah atau split plot design. Rancangan petak terpisah merupakan bentuk khusus dari rancangan faktorial. Kombinasi perlakuan tidak diacak secara sempurna terhadap unit-unit percobaan. Rancangan ini diterapkan karena berbagai alasan, diantaranya yang pertama, adanya tingkat kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan. Sebagai contoh, dalam percobaan dua faktor atau lokasi dan varietas, peneliti lebih mementingkan varietas dibandingkan dengan lokasi, sehingga dalam aplikasinya, lokasi diperlakukan sebagai petak utama atau main plots dan varietas sebagai anak petak atau subplots. Yang kedua, pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Misalnya, awal percobaan, si peneliti hanya ingin melihat produktivitas dari berbagai jenis varietas, tetapi setelah percobaan berjalan, peneliti tersebut ingin mengembangkan penelitiannya yaitu dengan menambahkan pemupukan. Ini bisa dilakukan dengan membuat anak-anak petak dari masing-masing petak varietas sebelumnya. Kendala pengacakan di lapangan, sebagai contoh, salah satu faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan secara sempurna. Karena taraf-taraf dari faktor tersebut membutuhkan unit yang lebih besar dibandingkan dengan taraf-taraf faktor yang lain. Cara pengacakan perlakuan terhadap unit-unit percobaan dilakukan bertahap, yaitu faktor yang ditempatkan sebagai petak utama diacak terlebih dahulu terhadap unit-unit percobaan baru. Selanjutnya, faktor yang ditempatkan sebagai anak-anak petak diacak pada setiap petak utama. Di sini ada contoh soal. Percobaan dua faktor dalam nitrogen NO, N1, N2 dan varietas F1, F2 dan F3 dilakukan menempatkan nitrogen sebagai petak utama dan varietas sebagai anak petak. Setiap perlakuan diulang 3 kali dan unit-unit percobaan diasumsikan homogen. Dengan demikian, rancangan yang digunakan adalah rancang petak terpisah atau RAL. Pada tahap awal, unit-unit percobaan dikelompokkan menjadi 9 kelompok 3 taraf nitrogen kali 3 ulangan, dan setiap kelompok terdiri dari 3 unit. Acaklah taraf-taraf nitrogen ke dalam 9 kelompok dalam percobaan tersebut. Kemudian, acaklah varietas pada setiap taraf nitrogen. Dengan demikian, bagan percobaan dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan membahas berkaitan dengan bagannya atau bagan percobaannya, di mana N0, N1, N0, N2, N1, N1, N2, N0, N2 itu merupakan kelompok. Sementara untuk F1, F2, F3 itu merupakan unit, di mana pada N0 terdapat F1, F2, F3. Untuk kelompok N1-nya F2, F3, F1. Untuk kelompok N0 F2, F1, F3. Untuk kelompok N2 terdapat F1, F2, F3. Untuk kelompok N1 di mana F2, F3, F1. Untuk kelompok N1 F1, F3, F2. Untuk kelompok N2 F3, F2, F1. Untuk kelompok N0 F2, F1, F3. Dan untuk kelompok N2 F1, F2, F3. Jadi di sini terdapat 27 unit, di mana unit di sini
unit 27 di sini terdapat atau didapat dari kelompok 9 dengan unit 3 dan dikalikan sehingga mendapatkan 27 unit. Baik, itu merupakan varietas yang sudah diacak pada setiap taraf nitrogen. Saya melanjutkan bahwa namun jika rancangan lingkungannya digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK, maka pengacakan perlakuan dilakukan sebagai berikut, di mana pilihlah secara acak kelompok, kemudian acaklah taraf-taraf nitrogen pada kelompok terpilih, dan pada tahap akhir acaklah varietas pada masing-masing taraf nitrogen. Seperti kita lihat pada bagan percobaannya pada gambar sebagai berikut, di mana terdapat 3 blok. Di sini blok 1, blok 2 dan blok 3. Nah, untuk unitnya di sini terdapat 27 unit, di mana untuk kelompoknya terdapat 9 kelompok, di mana pada unit F1, F2, F3 terdapat pada kelompok N1. Untuk F3, F1, F2 terdapat pada kelompok N0. Begitupun seterusnya sampai dengan unit F3, F1, F2 terdapat pada kelompok N1. Jadi, rancangan ini dapat juga diterapkan pada rancangan bujur sakar latin atau RBSL. Akan tetapi, jumlah unit percobaan yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan dengan RAL ataupun RAK. Jadi untuk RAL-nya dan RAK dengan ulangan 3 membutuhkan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 unit percobaan. Sedangkan pada RBSL dibutuhkan 9 ulangan. Sehingga jumlah unit percobaan yang harus dipersiapkan adalah sebanyak 3 kali 3 kali 9 sama dengan 81 unit percobaan. Baik, itu saja pembahasan kami berkaitan dengan rancangan petak terpisah atau split plot design.